Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Mutiara Iman yang dirahmati Allah. Fenomena LGBTQ menjadi salah satu isu yang terus diperbincangkan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Sebagian melihatnya sebagai persoalan hak individu, sementara bagi umat Islam, persoalan ini juga berkaitan dengan ajaran agama, fitrah manusia, dan nilai-nilai syariat. Lalu bagaimana Islam memandang fenomena LGBTQ, apa yang menjadi dasar hukumnya dalam Al-Quran dan hadis, dan bagaimana dakwah Islam seharusnya dilakukan di tengah perubahan zaman tanpa meninggalkan hikmah, kasih sayang, dan prinsip syariat. Semua akan kita bahas di Mutiara Iman selama 30 menit ke depan bersama saya, Pia Media. Dalam kesempatan kali ini sudah hadir bersama saya Ustazah Hajah Sita Delilah Susanti SSI. Assalamualaikum Ustazah. Apa kabar? Alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung kembali di Mutiara Iman. Dengar-dengar kemarin baru balik dari Tanah Suci. Alhamdulillah. Sebagai petugas haji. Insya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur. Amin. Hajah nih tepatnya. Ustazah, tema kita kali ini cukup relevan dengan isu yang lama sebenarnya sudah menjadi perbincangan, tetapi menjadi makin menguat akhir-akhir ini. Soal LGBTQ, tidak hanya di media internasional, bahkan di Indonesia. Mulai dari media sosial, juga film yang mungkin banyak ada beberapa scene yang menjadi nilai-nilai kampanye di sana, dan berbagai ruang publik lainnya. Tentu hal ini menimbulkan banyak pertanyaan khususnya bagi umat Islam, Ustazah. Lantas bagaimana agama kita memandang fenomena ini secara utuh? Iya Mbak Pia. Kalau secara pandangan agama, insya Allah sudah jelas bahwa berpasangan itu laki-laki dan perempuan. Ya. Secara fitrah seperti itu. Dalam Al-Quran sendiri, Allah sering menyebutkan pasangan itu sebagai laki-laki dan perempuan. Contoh misal ketika Mbak Pia juga hafal kan ayat tentang min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Itu kan azwaja, pasangan, menggunakan kalimat azwaj. Atau yang menggunakan kalimat zauj dalam Al-Baqarah 35, ya ada muskun anta wa zaujukal jannah. Allah menggunakan kata zaujun, tidak menggunakan kata zaujatun. Kenapa? Karena tersirat makna di sana. Zaujun itu adalah pasangan. Kalau laki-laki pasangannya perempuan, dan kalau perempuan adalah laki-laki, Mbak Fia. Seperti juga dalam surah yang lain disebutkan dalam An-Najm ayat 45 itu wa innahu khalaqaz zaujaini dzakara wal unsa. Diperjelas lagi di sini bahwa sesungguhnya Allah itu menciptakan berpasangan, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Jadi kalau sudah menyebutkan zaujun, maka secara otomatis yang dimaksud adalah laki-laki dan perempuan. Nah, sehingga dari sini disimpulkan oleh para ulama di dalam tafsir bahwa sebenarnya orientasi seksual manusia yang sesuai dengan fitrah itu adalah heteroseksual, bukan homo. Seperti itu, Mbak. Banyak di ayat-ayat yang mungkin pemirsa juga tahu bahwa di surat-surat yang menggambarkan tentang bagaimana kaum Nabi Lut itu juga menyebutkan bahwa agama jelas sekali menggarisbawahi bahwa perilaku innakum lata'tuna rijala syahwatan min dunin nisa, sesungguhnya kalian menjadikan laki-laki sebagai pemuas nafsu kalian dan bukan perempuan. Nah, ini mendapatkan gelar yang bermacam-macam. Ada dalam surah Asy-Syu'ara itu disebutkan bal antum qaumun adun, dan kalian adalah kaum yang melampaui batas. Dalam Al-A'raf bal antum qaumum musrifun, sesungguhnya kalian adalah kaum-kaum yang suka melampaui batas juga. Dan dalam An-Naml disebutkan bal antum qaumun tajhalun, perilaku seperti ini disebutkan sebagai perilaku bodoh, perilaku yang tidak sadar, perilaku yang tidak tahu akan akibat dari perbuatannya. Seperti itu, Mbak Fia. Jadi dalam Al-Quran sudah jelas perilaku yang Mbak Fia tadi sebutkan, LGBT, ini dalam konteks agama kita Islam dianggap sebagai perilaku yang
keluar dari fitrah, menyimpang seperti itu Mbak ya. Tadi Ustazah Sita juga sempat menyinggung soal kisah kaum Nabi Lot. Dalam Al-Quran, kisah itu diabadikan oleh Allah. Betul. Apa hikmah yang sebenarnya ingin Allah sampaikan kepada kaum umat Islam khususnya Ustazah? Iya, Al-Quran itu memuat awamir, memuat nawahi. Awamir adalah kelompok ayat-ayat perintah. Nawahi itu kelompok ayat-ayat larangan. Dan juga ada al-irsyadat, kelompok ayat-ayat petunjuk. Kisah adalah salah satu petunjuk. Maksud Allah menceritakan kembali kisah kaum Lut itu agar supaya kita mendapat petunjuk. Agar supaya kita dapat pelajaran. Dan kita tidak mengulangi keburukan yang pernah dilakukan oleh kaum-kaum terdahulu. Kita jangan sampai mendapatkan azab seperti bagaimana kaum Lut juga diazab oleh Allah pada waktu itu. Seperti itu Mbak. Menjadi pelajaran penting Pelajaran hingga umat penting. akhir zaman nanti. Betul, betul. Ustazah, mungkin kita perlu mencari soal akar tumbuhnya LGBTQ ini. Ya. Apakah memang pengaruh lingkungan itu menjadi faktor paling besar, atau justru secara biologis manusia memang bisa terlahir dengan orientasi seksual yang menyimpang? Ya. Yang kami baca, kami menggunakan literatur tafsir tematik Kementerian Agama. Di sana disebutkan bahwa bisa jadi faktor biologis. Mungkin tenaga medis yang bisa membuktikan itu ya, seperti mungkin jumlah kromosom, susunan saraf, seperti itu kan mereka yang bisa membuktikan dan mereka juga yang bisa menerapinya. Gitu. Baik. Walaupun menurut literatur itu lebih sulit disebutkan. Tetapi ada faktor lain, Mirsa. Faktor lain yang sifatnya eksternal, berasal dari luar dari penderita. Bisa jadi itu sosiokultural, bisa jadi pengaruh lingkungan, dan yang lebih banyak kita temukan adalah pengaruh pengasuhan orang tua di dalam rumah. Itu juga faktor yang paling besar. Bisa juga seperti itu. Baik. Ini menarik karena memang keluarga adalah madrasah pertama. Betul. Justru fenomena ini kemungkinan besar lahir dari hasil didikan orang tua lah. Semacam apa yang didikan yang salah hingga bisa membentuk seorang anak ini memiliki penyimpangan seksual dan orientasi yang berbeda dari manusia pada umumnya, Ustazah. Ya, mungkin lebih tepatnya yang berbicara adalah psikolog atau psikiater ya. Saya tahu hanya sekedar yang saya tahu. Tapi kita bisa ambil garis besar dari beberapa kisah gitu ya, bahwa hal-hal yang traumatik ya. Apakah itu ibu terlalu kasar kepada anak laki-laki yang menyebabkan anak laki-laki membenci karakter perempuan begitu. Atau sebaliknya, ayah yang kurang lembut kepada perempuan sehingga perempuan membenci karakter keayahan gitu ya. Padahal kita mendapatkan amanah dari Allah untuk menyayangi anak-anak gitu. Untuk membentuk mereka menjadi generasi penerus kita. Cenderung pengasuhan itu pengaruhnya sangat besar kepada, termasuk salah satunya pada penyimpangan ini. Jadi manusia memang diciptakan begitu kompleks ya. Betul. Didikan yang sedikit menyimpang saja bisa melahirkan banyak sekali fenomena yang ya menjadi anomali di tengah kehidupan kita. Ustazah, semakin menarik soal bagaimana toleransi hak asasi manusia ini juga mengiringi fenomena ini. Lantas bagaimana kita bersikap untuk bisa bijak sebagai umat Islam, tidak hanya taat pada ajaran syariat, tetapi juga mengutamakan nilai-nilai tersebut. Kita akan bahas di segmen berikutnya. Ustazah, kita rehat sejenak. Saudara, jangan kemana-mana, Mutiara Iman akan segera kembali.